Rasa-rasanya sudah bukan rahasia lagi kalau Pak Prabowo menginginkan bisa bertemu dengan Ibu Mega buat membahas pengelolaan negara ke depannya. Kabar soal keinginan Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke kabinet sudah sangat santer jadi pembicaraan di kalangan politik. Bahkan nih dari informasi yang beredar di kalangan terbatas, pihak Gerindra kabarnya sudah menawarkan 3 jabatan menteri kepada PDIP di kabinet mendatang. Jadi tawaran dari Gerindra ini sudah konkret. Dan kabarnya juga 2 dari 3 nama calon menteri PDI Perjuangan tersebut sudah fix. Sementara yang satunya lagi, namanya masih bisa ditentukan di kemudian hari oleh pihak PDIP. Memang sejauh ini belum ada pembicaraan resmi di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi yang bisa kita tangkap nih, ada keinginan besar dari Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Buat Pak Prabowo, mengajak PDI Perjuangan sangat penting. Soalnya nih, partainya sendiri, Gerindra, hanya menempati urutan ketiga dalam Pileg kemarin. Gerindra masih di bawah Golkar dan PDIP. Dalam kondisi koalisi sekarang ini, posisi Gerindra dan Pak Prabowo ada di bawah tekanan Partai Golkar, partai terbesar di koalisi. Makanya dengan kehadiran PDIP yang punya suara di atas Golkar, tapi bukan pendukung awal pasangan Prabowo-Gibran, keseimbangan di dalam koalisi bakal lebih bisa dikendalikan oleh Partai Gerindra, partai utama pemerintah. Di sisi lain, kita tahu juga kalau Pak Jokowi ini sudah punya rencana lain buat koalisi Pak Prabowo, dan itu sama sekali tidak melibatkan PDI Perjuangan. Pak Jokowi tampaknya lebih memilih PKB-nya Caimin dan Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh buat bergabung. Bahkan dari selentingan yang kini beredar, Pak Jokowi ini kabarnya ingin membentuk koalisi permanen beberapa partai, yakni Golkar, PKB, dan PAN, dalam bentuk seperti Barisan Nasional di Malaysia. Kalau ini bisa terwujud, blok ini bakal jadi kekuatan baru yang nyata di parlemen, menguasai sekitar 35% kursi dewan. Sekarang ini kita belum tahu koalisi besar mana yang bakal terwujud. Malah bisa jadi nanti PKS bakalan dibiarkan sendirian ada di luar pemerintahan. Tapinya nih, dengan sudah jelasnya jumlah poin, jumlah persentase suara yang dipegang oleh masing-masing partai politik, sudah semakin jelas juga daya tawar dari masing-masing kekuatan. Dan kedepannya kita harus ingat juga, sampai bulan Juni manuver-manuver pembentukan koalisi ini bakal tumpang tindih dengan manuver-manuver penetapan calon-calon kepala daerah oleh partai-partai. Proses negosiasi ini mungkin bakalan lebih mencairkan pembentukan koalisi pemerintah ke depannya. Jadi, soal partai-partai mana lagi yang bakal masuk koalisi pemerintah, ini prosesnya masih panjang dan bakalan tetap seru. Ini masih bakal tetap penuh intrik. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu tahun 2024 ini, dan KPU menyatakan bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini, maka apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yaitu mengunjungi semua tokoh-tokoh politik yang ada di negeri ini. Dan salah satu yang ingin dia kunjungi dan belum terrealisasi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, tentu Prabowo punya tujuan dan maksud kenapa dia ingin bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres tahun 2024 ini, dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan bisa dikatakan bahwa lawan politik dari Prabowo Subianto. Ya, kenapa Prabowo ingin bertemu Megawati? Gerindra ungkap alasannya. Nah, ini alasan Prabowo kenapa dia ingin sekali bertemu dengan Ibu Megawati. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan pentingnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam momen Pilpres 2024. Rencana pertemuan itu tengah menunggu kecocokan jadwal keduanya.
Saya kira tren politik nasional kita ini sudah mengarah kepada cara yang baik, sudah mengarah kepada cara yang benar. Masing-masing partai politik merasa perlu untuk saling berkolaborasi atau berkoalisi dengan partai lain, kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, ini salah satu tujuan dari Prabowo Subianto, bahwa mereka melihat bahwa cara berpolitik di negeri ini, tren politiknya sudah mengarah ke hal yang baik, sehingga ini diperlukan tentang kolaborasi dan atau berkoalisi antara partai yang satu dengan partai yang lain untuk membangun negeri ini. Nah, masing-masing partai merasa bahwa negeri ini begitu besar masalahnya, begitu kompleks rakyatnya, begitu banyak, maka menangani problem yang besar kompleks ini harus secara bersama-sama sabuk wakil ketua MPR ini. Nah, kemudian dalam kondisi itu Muzani menjelaskan kekuatan hanya satu partai politik parpol tidak cukup, ya, sehingga perlu ada kekuatan partai-partai lain. Itu sebabnya menurut dia ada perasaan ingin saling berkomunikasi, bahkan saling mengajak. Nah, teman-teman, ya, Prabowo Subianto atau Partai Gerindra ini yang menyadari bahwa untuk membangun negeri ini, ya, tidak bisa hanya satu partai politik, ya, tentu diperlukan, ya, partai-partai politik yang lain seperti PDI Perjuangan. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang besar di negeri ini, di mana dia adalah nomor 1 di parlemen, sehingga sangat diperlukan di dalam kabinet nanti, ya, menjalankan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya di tahun 2024 ini, sehingga Prabowo sangat menginginkan, sangat meminta untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, suasana ini menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat benar. Karena itu, bahkan lebih daripada itu, kebersamaan untuk membangun bangsa ke depan sekarang itu menjadi sebuah tren. Ya, membangun gotong royongan, membangun kekeluargaan, membangun ini suasana sekarang menjadi tren terangnya. Nah, kemudian oleh karena itu, kata Muzani, meskipun Prabowo memiliki pilihan politik yang berbeda dengan PDIP, yang merasa perlu untuk bertemu dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri, karena kata dia, komunikasi antara para pemimpin parpol, bahkan komunikasi di antara para calon presiden capres menjadi sangat perlu. Ya, meskipun komunikasi ini tetap pada kesimpulan bahwa Gerindra dan PDIP berjalan pada pilihan masing-masing, baik Prabowo, Megawati dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah teman, dan pertemuan ini tinggal menunggu waktu saja. Teman antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati menunggu waktu. Insya Allah pada waktunya nanti akan kita sampaikan, ya, ungkap Muzani. Nah, ternyata bahwa, ya, Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Partai PDI Perjuangan atau waktu dari Ibu Megawati, ya, supaya nantinya dia bisa bertemu dengan beliau. Nah, apakah waktu sebelum Pilpres 2024 menurut Muzani, baik dilakukan sebelum atau sesudah Pilpres, sama-sama akan membawa manfaat? Ya, sebelum kontestasi, pasca kontestasi, saya kira semua pertemuan pasti akan membawa manfaat. Silaturahmi itu pasti ada barokahnya, tuturnya. Kemudian soal potensi pertemuan itu menghasilkan duet di Pilpres karena salah satu mengalah jadi cawapres. Ya, Muzani melihat bahwa hal itu terlalu jauh. Tapi yang terpenting adalah kedua ketum parpol ini bertemu dan menjadi contoh bagi rakyat. Ya, saya kira itu terlalu jauh, tapi yang penting adalah bertemu di antara pemimpin partai politik, bertemu di antara para pemimpin menjadi penting untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita berbeda tetapi kita sesungguhnya sama untuk Indonesia Raya, pungkasnya. Nah, teman-teman, itu tentang keinginan dari Partai Gerindra atau Prabowo Subianto untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, teman-teman, kita lihat juga sekarang bahwa PDI Perjuangan atau juga kubu 03 ini, Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud
Mahfud MD sedang melakukan gugatan Pilpres tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi, dan tentu ya kita tetap menghargai hal tersebut dan kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi ya selaku lembaga tertinggi di dalam hukum di negeri ini ya bisa mengadili dan juga bisa memberikan satu keadilan, karena apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa digugat lagi ya. Artinya bahwa ya Mahkamah Konstitusi adalah keputusan tertinggi di negeri ini ya, keputusan mereka keputusan tertinggi, dan mereka adalah lembaga atau wakilnya Tuhan di dunia ini untuk mengadili khususnya yang ada di Indonesia ya. Perkara-perkara besar yang mereka tangani sehingga nantinya mereka memberikan satu kepastian, satu keputusan yang benar. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda bagaimana menurut Anda situasi politik di tahun 2024 ini.